Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Angelia Ajeng Pramesti dari manajemen reguler kelas C. Saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu tugas dan tanggung jawab khalifah fil ard dan menghamba. Khalifah dalam kalimat mufrad singular diungkapkan dalam dua ayat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Syahad ayat 26, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Mengapa tidak kami saja yang engkau jadikan khalifah itu? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini, Allah mengemukakan rencana kepada bangsa malaikat termasuk kepada bangsa jin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 34-nya. Hendak menjadikan seorang khalifah di bumi miliknya, yakni wakilnya Tuhan dari bangsa manusia. Dalam ayat ini, para malaikat berkeberatan karena setahu mereka bangsa manusia itu selalu membuat kerusakan di muka bumi dan selalu menumpahkan darah sehingga tidak layak menjadi khalifahnya. Pandangan para malaikat tentang bangsa manusia itu memang benar adanya, bahwa hingga sekarang kebanyakan manusia memang selalu membuat kerusakan di muka bumi dan selalu menumpahkan darah. Hingga sekarang manusia selalu membuat kerusakan dalam agama, memecah belah agama, berbangga-bangga dalam agama dan mazhab, mengkapling-kapling ilmu agama dan berbangga-bangga dengan masing-masing kapling ilmu agama, selalu menumpahkan darah, yakni pelanggaran HAM, pembunuhan, peperangan, selalu membuat kerusakan terhadap akal, yaitu sistem pendidikan yang sekuler, sistem pendidikan yang miskin agama dan moralitas, biaya pendidikan yang elit dan mahal, hingga pengerusakan akal melalui penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif. Selalu membuat kerusakan dalam harta, yaitu sistem ekonomi yang korup dan zalim, sistem ekonomi dan gaji yang memecah belah kaya dan miskin. Segelintir orang dikayakan dan sebagian besarnya dimiskinkan, dan berbagai kezaliman dan ketidakadilan ekonomi. Selalu membuat kerusakan dalam etika dan kehormatan, mulai pergaulan bebas, MBA atau married by accident, perselingkuhan, zina, pemerkosaan hingga fenomena homoseksual. Dan selalu membuat kerusakan terhadap alam, penggundulan hutan, pengerusakan tebing dan gunung. Dapat disimak nanti dalam kajian tren manusia bahwa hanya sedikit manusia yang beriman. Mayoritas mereka adalah musyrik, kafir, munafik, dan fisik. Kewajiban manusia untuk mengelola alam dan menjaga akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga manusia tidak berhak berlaku sewenang-wenang dalam memimpin dan mengelola alam. Mengenai kewajiban manusia sebagai khalifah atau penguasa pemimpin yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, terdapat pada hadis Nabi, yaitu masing-masing kamu adalah orang yang bertanggung jawab, maka akan diminta kelak pertanggungjawabannya. Raja adalah orang yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya, dan dia penguasa akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang laki-laki kepada rumah tangga bertanggung jawab atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Dan seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga harus bertanggung jawab atas suami dan anak-anaknya dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka. Pembantu bertanggung jawab atas harta majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban tentang itu. Ingatlah bahwa masing-masing kamu adalah orang yang bertanggung jawab dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibnu Umar.
Islam sebagai agama dalam kehidupan sejatinya memiliki visi dan misi rahmah lil alamin, kebaikan bagi semesta alam, dan mewujudkan visi dan misi tersebut Allah menugaskan kepada manusia sebagai khalifah di bumi seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 72 itu, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semua enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Tugas manusia sebagai khalifah adalah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya, sesama manusia, dan alam yang menjadi sumber penghidupan, karena sudah menjadi kewajiban manusia yang merupakan khalifah di bumi memiliki dua bentuk sunatullah yang harus dilakukan, yaitu baik kewajiban antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia sendiri, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan karena merupakan amanah dari Allah Sang Pencipta. Tanggung jawab manusia terhadap moral agama sebagai khalifah di bumi, yaitu mengelola sebaik-baiknya alam semesta dan kehidupan sosial di dalamnya. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada komponen-komponen lain dalam ekosistem, sehingga secara moral manusia terhadap alam dituntut untuk bertanggung jawab kepada kelangsungan, keseimbangan, dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupannya. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, baik alam ataupun lingkungan sosial, merupakan tugas dari khalifah dalam upacara memformasi bumi. Majid menegaskan bahwa muara dari semua prinsip kekhalifahan manusia adalah reformasi bumi. Majid 2009. Permasalahan lingkungan alam semakin berkembang, sering berjalannya waktu, dan saling terkait secara global. Bahkan masing-masing manusia dalam setiap negaranya berlomba-lomba merusak sumber daya alam dengan dilakukannya pembangunan yang dilakukan, khususnya yang paling banyak berada di negara berkembang. Tugas dari seorang khalifah menjadikan perlindungan bagi umat dan menjaga kelestarian alam ekosistem, sehingga khalifah dan umat harus bersatu dan saling mencintai guna menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan keberlangsungan hidup. Tugas khalifah dalam Al-Quran bisa disebut imaratur ard, memakmurkan bumi, dan ibadatullah, beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia dari bumi ini dan menugaskan manusia untuk melakukan imarah di muka bumi dengan mengolah dan memeliharanya. Tugas kekhalifahan terhadap alam meliputi yang pertama, menguluturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, mengulturkan kultur, mengamalkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, ini dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengarahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau keberadaan ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Konsep khalifah sebagai yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam memiliki relevansi dan perhatian yang sangat besar terhadap konsep ekologis dan lingkungan hidup, sehingga untuk itu ajaran Islam mengenai konsep ekologis dan lingkungan hidup perlu dikonstruksi sebagai sistem keyakinan akan nilai-nilai dan cita-cita lingkungan hidup yang dapat dipahami, ditransformasikan, dan diinternalisasikan oleh seluruh umat untuk diperjuangkan guna mewujudkan cita-cita tersebut. Sehingga peran khalifah di muka bumi sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan alam atau lingkungan hidup. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.